Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan kesempatannya sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Salawat serta salam kita berikan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Yang saya hormati Bapak Amirullah selaku dosen pengampu pendidikan agama Islam, serta teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Najwa Nur Sabrina Mahdiah, dan teman saya Citra Bintang Maharani dan Kartika Dwi Pertiwi. Selanjutnya, izinkan kami mempresentasikan materi berjudul Beragama di Tengah Keragaman dan Problematika Intoleransi, yang akan dijelaskan slide pertama oleh Citra Bintang. Dipersilakan, Citra. Terima kasih, Najwa. Yang pertama ada realitas keragaman sosial. Pengertian. Islam merupakan petunjuk bagi manusia menuju jalan yang lurus, benar, dan sesuai dengan tuntunan kitab suci Al-Quran yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau dikaitkan dengan konteks perubahan zaman sekarang, bagaimana Islam memandang keberagaman atau pluralitas yang ada di negeri ini, bahkan di dunia. Keberagaman merupakan sunatullah atau ketetapan Allah yang tidak dapat diubah. Hikmah di baliknya yaitu agar umat manusia dapat melaksanakan amal dalam segala perbuatannya, baik hablum minallah atau hubungannya dengan Allah, dan hablum minanas atau hubungannya dengan manusia. Perbuatan manusia di dunia akan dipertanggungjawabkan kelak di hari akhir. Lalu ada penyebab munculnya intoleransi. Yang pertama, adanya pergolakan politik dalam negeri. Yang kedua, mengalirnya pemikiran non-muslim. Dan yang ketiga, akibat proses perubahan kultural dan politik. Selanjutnya, ada prinsip dasar Islam dalam menyikapi dan memahami pluralisme. Yang pertama, prinsip keberagaman yang lapang. Masalah yang serius dalam menyikapi keberagaman adalah masalah klaim kebenaran. Padahal untuk mencapai kepasrahan yang tulus kepada Tuhan, diperlukan suatu pemahaman yang sadar dan bukan hanya ikut-ikutan. Oleh sebab itu, sikap kelapangan dalam mencapai kebenaran ini bisa dikatakan sebagai makna terdalam keislaman itu sendiri. Dan yang kedua, keadilan yang objektif. Islam mengajarkan bahwa kita harus menegakkan keadilan dalam sikap dan pandangan ini dengan objektif, terlepas dari rasa suka atau tidak suka, seperti yang diterangkan dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi yang adil, dan janganlah kebencianmu pada suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan yang ketiga, menjauhi kekerasan dalam berinteraksi dengan pemeluk agama lain, termasuk ketika melakukan dakwah. Dalam surat An-Nahl ayat 12, Allah berfirman, serahkanlah manusia kepada jalan Tuhanmu dan jalan bijaksana dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan lebih baik. Yang keempat, menjadikan keragaman agama tersebut sebagai kompetisi positif dalam kebaikan. Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya yang mereka menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebajikan. Kalau keempat prinsip ini bisa kita pegang, insya Allah akan tercipta hubungan yang lebih harmonis antar umat beragama, hubungan yang dilandasi oleh sikap saling menghargai, menghormati, dan saling membantu dalam kehidupan sosial. Sehingga kehadiran agama, khususnya Islam, tidak lagi menjadi momok bagi kemanusiaan, tetapi malah menjadi rahmat bagi keberadaan tidak hanya manusia, tetapi sekaligus alam semesta ini. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kartika. Terima kasih, Citra. Selanjutnya ada penyebab rapuhnya tali persatuan dan kesatuan di kalangan umat. Yang pertama, muncullah sifat kecurigaan atau prasangka buruk yang berlebihan terhadap kelompok lain.
Yang kedua, munculnya interpretasi penyebab adanya kecurigaan tanpa bukti yang berujung pada konflik. Dan yang ketiga, mencari kejelekan orang lain. Oleh karena itu, untuk mencegah adanya perpecahan dalam persatuan dan kesatuan bangsa, maka kita harus menjunjung tinggi toleransi dan senantiasa menjaga tali silaturahmi dalam berbagai aspek kehidupan, berlomba-lomba berbuat kebaikan untuk mengharapkan ridhonya. Selanjutnya, ada keragaman dalam konteks Indonesia. Keberagaman terjadi dalam semua aspek kehidupan, tak terkecuali dalam kehidupan beragama, dari level yang paling material seperti bentuk dan perilaku sampai yang imaterial seperti interpretasi dan keyakinan. Dalam konteks keindonesiaan, menghargai keberagaman telah diajarkan oleh para pendahulu kita. Lahirnya Pancasila bukan dirumuskan oleh sekelompok etnik atau agama tertentu, tapi oleh tokoh-tokoh pendiri bangsa yang terdiri dari berbagai suku bangsa dan agama yang berbeda. Itu hanya sepenggal menjadi bukti nyata dari sebuah keberagaman. Selanjutnya ada faktor yang menyebabkan terjadinya masalah intoleransi. Yang pertama, penyebab masalah intoleransi keagamaan di Indonesia disebabkan kian menipisnya rasa kebangsaan, kebinekaan, dan rendahnya rasa nasionalisme. Yang kedua, kurang menghormati. Yang ketiga, menganggap rendah pemeluk agama lain yang tidak sama dengan agama yang dipeluknya. Yang keempat, kurangnya pengetahuan para pemeluk agama akan agama sendiri dan pemeluk agama lain. Yang kelima, kurangnya saling pengertian dalam menghadapi masalah perbedaan masyarakat. Dan yang keenam, masalah pemahaman agama para pelaku intoleransi yang dinilai dangkal, parsial, radikal, dan tidak mendalam. Penyebab masalah sudah ditentukan. Dibutuhkan sebuah argumen yang kuat untuk mendukung gagasan tersebut. Intoleransi keagamaan dan keberagaman di Indonesia dinilai akan sangat berbahaya bila tidak segera diselesaikan dengan cepat dan tegas. Bukan hanya mencedera nilai-nilai keberagaman dan harmoni antar umat beragama, tetapi juga dinilai akan mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya ada fenomena intoleransi dan faktornya. Fenomena intoleransi dan konflik bernuansa agama di Indonesia seakan menguatkan kecurigaan bahwa agama sebagai penyebab konflik, pemicu tindak kekerasan, dan beragam. Perilaku yang terkadang bukan sekedar melahirkan kebencian, tapi juga permusuhan dan peperangan dahsyat di antara sesama manusia. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Najwa. Makasih, Tika. Selanjutnya, agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan keperibadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Sikap intoleransi yang terjadi di Indonesia saat ini tentunya tidak muncul dengan sendirinya. Pastinya ada beberapa dorongan eksternal maupun internal. Pembentukan sikap pada setiap individu dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain adalah pengalaman pribadi, kebudayaan, pendidikan, media massa, dan lain-lain. Adapun 4 pemicu seseorang melakukan aksi intoleransi. Yang pertama, perbedaan dalam memahami ajaran agama secara tekstual. Yang kedua, aksi pemaksaan hak asasi yang dilakukan oleh kaum mayoritas kepada pihak minoritas. Yang ketiga, perbedaan adat istiadat juga dapat menjadi pemicu terjadinya kasus intoleransi. Yang keempat, ketidakadilan dari pihak aparatur negara ataupun pemerintah. Dapat ditarik kesimpulan bahwa intoleransi antar umat beragama melanggar hak kebebasan beragama. Untuk menjaga persatuan ini, maka umat harus menjaga tali silaturahmi antar manusia dan juga menjunjung tinggi toleransi. Maka sudah seharusnya kita mampu menyikapi perbedaan dari sudut pandang yang berbeda, saling menghargai adanya keberagaman, maka akan terjadi keharmonisan dalam hubungan masyarakat. Sehingga kedamaian akan terus berjalan dan perpecahan tidak akan terjadi. Sekian dari kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.